Perkenalkan, nama saya Adisa Harisma Kapur. Saya adalah Harisma Pusparaharjo. Saya Zulfarona Hanifah. Saya Nugroho Satrio Nur Adi Prasetyo. Dan saya Dwi Nova Jusgarta. Alasan kelompok kami memilih ekosistem kampus 2 FIPP UNY atau sering disebut dengan kampus Mandala, yaitu di dalam kampus ini berisi calon-calon pendidik sekolah dasar di masa depan. Tugas seorang pendidik yaitu mendidik, yang berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup atau kepribadian. Sedangkan nilai-nilai hidup tersebut terdapat dalam Pancasila. Nah, dari hal tersebut, kelompok kami ingin melihat seberapa baik pemahaman mengenai Pancasila bagi anggota-anggota masyarakat di lingkungan kampus 2 FIPP UNY sebagai lembaga pendidikan yang nantinya akan membentuk siswa yang berkarakter dan unggul di masa depan. Alasan kelompok kami memilih poin mengenai fungsi Pancasila karena Pancasila memiliki kedudukan yang penting. Fungsi Pancasila yaitu sebagai identitas bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup, dan perjanjian luhur. Dilihat dari fungsi Pancasila tersebut, kelompok kami mengangkat poin ini karena ingin melihat seberapa paham warga kampus 2 FIPP akan fungsi Pancasila. Untuk poin yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi. Makna Pancasila sebagai ideologi negara artinya nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai cita-cita normatif yang berfungsi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, kelompok kami mengangkat poin ini karena ingin melihat seberapa paham warga kampus 2 FIPP UNY akan penerapan nilai-nilai Pancasila yang berfungsi sebagai dasar normatif penyelenggaraan aturan yang ada. Menurut pendapat Anda, Pancasila itu apa? Masnya tahu lagu Garuda Pancasila? Nah, itu kan potongannya Pancasila dasar negara. Nah, jadi Pancasila itu sebagai pedoman acuan pokok bagi warga negara Indonesia, ya bukan hanya warga negara Indonesia tapi masyarakat Indonesia dalam berkehidupan sehari-hari. Pancasila itu pedoman rakyat Indonesia. Pancasila itu sebagai dasar Pancasila adalah dasar dari negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana itu Pancasila dibentuk dari pahlawan-pahlawan kita pada tahun mungkin 1945 sampai sekarang, yang mana Pancasila ini adalah pedoman dari seluruh rakyat Indonesia dari tahunnya Insinyur Soekarno sampai sekarang dari Insinyur Joko Widodo, yang mana Pancasila ini terdapat 5 sila yang terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut pendapat Anda, seberapa penting Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Penting banget. Pancasila itu penting untuk kehidupan sehari-hari karena Pancasila banyak memberi contoh untuk kehidupan sehari seperti bergotong royong, saling membantu, menghargai dan menghormati dan lain-lain. Oke, seberapa penting Pancasila itu sebenarnya bukan pribadi saya sendiri, tapi di seluruh rakyat Indonesia itu Pancasila itu adalah kepentingan bersama, yang mana semisal Pancasila itu kita laksanakan dari sila 1 sampai sila kelima, nantinya hidup kita akan terstruktur ataupun terarah gitu loh. Apabila kita yang pertama, Pancasila itu penting karena sebagai acuan kita untuk berkegiatan, Pak, yang mana kegiatan itu kan berbagai hal ataupun nantinya kita nggak tahu gimana alurnya, semisal sudah ada alurnya kita tahu, tapi kalau kita nggak tahu kita harus berdoa kepada Pancasila itu sendiri. Pancasila itu penting karena kita dalam menjalankan kehidupan itu kita tidak lepas dari apa yang terangkan dasar kita hidup. Jadi pada kesimpulannya bukan seluruh keadilan, tapi seluruh isi atau sila Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan saya pribadi dan juga untuk teman-teman semuanya kayak gitu. Terus berapa baik praktek pelaksanaan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Baik semua.
sekali. Sudah sangat baik. Oke. Baik. Kalau seberapa baik, mungkin dari 0 sampai 10 di angka 8 ya Mas. Karena ya dalam kehidupan sehari-hari juga diketahui benar bahwa ya masih ada penyimpangan-penyimpangan. Ya 7,5 per 10. Ketuhanan yang Maha Esa kita terapkan dalam yang di agama Islam ya, khususnya itu di waktu sholat, yaitu 5 waktu. Yang sila kedua itu relevansinya mungkin tidak membeda-bedakan antar suku. Misalnya saya sawo matang gini, masnya kuning langsat gitu ya Mas. Menurut Anda, relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Boleh dijelaskan? Relevansi di kepancasilaan, khususnya di kehidupan sehari-hari itu adalah Pancasila yang mana itu bisa kita terapkan secara hati nurani kita untuk kehidupan kita bersama. Relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu kan 5 sila ya Mas. Dalam sila juga mengandung butir-butir pengawalan nilai Pancasila. Misalnya relevansinya mungkin pada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita kan berketuhanan, warga negara Indonesia itu wajib berketuhanan, tetapi kan dibebaskan bebas untuk memilih 6 agama yang ada di Indonesia. Beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang agama lain bisa menganut agamanya, ajarannya dan agamanya sendiri. Relevansinya itu kita boleh mengambil salah satunya ataupun salah 2 ataupun beberapa sila dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Bagaimana pelaksanaan praktik penerapan dan pengalaman Pancasila di kehidupan Bapak sehari-hari? Yaitu untuk kehidupan sehari-hari kita praktekkan ke anak-anak saya. Ya, kita harus toleransi, harus menghormati sesama, harus menghargai orang yang lebih tua. Bagaimana contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai ketua organisasi yang di sini, kalau di organisasi apa yang diterapkan dari Pancasila ya kita mengambil sila ketiga dan sila keempat, yang mana sila ketiga itu persatuan dan yang ke sila kelima adalah keadilan. Demokrasi, bebas memilih partai. Ya, harus kita tanamkan kejujuran itu penting sekali. Di mana tempat, di mana berada, harus menghormati. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti yang jawaban sebelumnya yang relevansi itu kan dari Pancasila itu misalnya sila pertama kita memilih agama untuk kita jadikan sebagai penuntun dalam kehidupan sehari-hari. Terus sila kedua tidak membeda-bedakan, jadi kita ya dalam berkawan misalnya Masnya sebagai pemilik kuning langsat, saya sebagai sawo matang kan ya apa yang kita musuhkan kan enggak. Terus ya sila ketiga persatuan dulu, jadi ya sebagai ideologi kita ya harus mencintai tanah air, seperti tugasnya mahasiswa kan belajar dengan sungguh-sungguh. Terus yang keempat musyawarah mufakat, misalnya dalam pengambilan keputusan, mungkin dalam bekerja kelompok itu voting, melalui voting. Terus yang sila kelima tadi yang membayar pajak, kita memakai fasilitas kita juga harus membayar pajak, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Waras atas ketersediaannya untuk membantu kami dalam mengerjakan tugas kami. Oh iya Mas, maaf ya Mas kalau ada kesalahan. Iya. Kita kawan aja Mas. Berikut adalah analisis yang kelompok kami pahami dari narasumber. Pertama,
Lalu kedua, lanjut ketiga. Kemudian keempat, dan terakhir kelima. Kurang lebihnya seperti itu ya, guys. Dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai identitas bangsa, di mana Pancasila merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi sesuai latar budaya Indonesia sejak dulu. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku itu diangkat dari nilai kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri khas unik dan berbeda dengan bangsa lain. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan fondasi yang menjadi dasar dalam norma untuk bersikap dan bertindak. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila merupakan kesepakatan para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia setelah melalui proses dialog yang cukup panjang. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan yang agung yang mengatasi kepentingan semua pihak dan mengutamakan kebaikan bersama satu persatuan Indonesia. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau ide yang menjadi dasar bagi tindakan politik yang terorganisasi yang berkaitan dengan kekuasaan. Ideologi sendiri memiliki 3 unsur, yaitu unsur keyakinan, menggambarkan konsep dasar tingkah laku untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua adalah unsur mitos, diajarkan dari seseorang yang digunakan sebagai pedoman. Yang ketiga adalah unsur loyalitas, menuntut kesetiaan serta keterlibatan yang optimal dari seluruh faktor pendukung. Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan suatu sistem filsafat yang bersifat praktis, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dapat digunakan langsung sebagai pedoman kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan hasil wawancara di lingkungan kampus Mandala, warga Mandala sudah mengetahui arti Pancasila dengan baik. Warga Mandala juga mengetahui Pancasila bagi kehidupan sehari-hari, sudah memiliki pengetahuan verbalis dan denotatif dengan baik, sedangkan pengetahuan konotatif hanya beberapa saja yang mampu memahami Pancasila dan memaknainya dengan metode ilmiah. Namun, secara keseluruhan, warga di lingkungan kampus Mandala sudah mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku narasumber juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila memiliki berbagai fungsi, yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai perjanjian atau kesepakatan leluhur.